Baiklah, di sini kita akan mencoba percobaan muatan listrik dan bahannya adalah ada bola pingpong, ada benang, ada isolasi, ada kain wol, ada sisir, ada plastik, dan ada juga potongan-potongan kertas. Oke, pertama-tama bola pingpong 2 buah kita akan ikat menggunakan kain wol yang mana kita ikat dengan kokoh supaya tidak lepas ya. Di sini kita mengikatnya dengan hati-hati dan akan kita perkuat lagi menggunakan isolasi supaya tidak lepas. Oke, di sini sudah selesai kita ikat. Lalu bola pingpong tersebut kita gantung di pinggiran meja. Lalu kita akan mulai percobaan, yaitu plastik dan menggosok-gosokkannya beberapa kali ke baju tersebut. Setelah itu kita dekatkan dengan bola pingpong bagaimana reaksinya. Jadi reaksinya adalah hasil pengamatan yang kita lihat di sini, bahwasanya tarik menarik bola pingpong bergerak mendekati plastik tersebut. Oke, lanjut kita menggunakan alat sisir, yang mana sisir kita gosok-gosokkan ke rambut. Kita gosok beberapa kali. Setelah itu kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwasanya sisir dengan rambut setelah digosok-gosok ada arus listrik atau bermuatan listrik di dalamnya karena kertas tertarik oleh sisir dengan bantuan gosokan dari rambut tersebut. Lanjut, kita akan menggosok-gosokkannya dengan bola pingpong, yaitu plastik. Di sini kita gosok beberapa kali. Setelah itu, jadi plastik yang digosokkan lalu didekatkan kedua bola pingpong tersebut, tolak menolak ya, kedua bola saling menjauh. Selanjutnya, plastik atau digosokkan ke kain wol atau nilon. Bola pingpong yang tergantung tersebut tarik menarik. Jadi, bola yang bergerak ke arah plastik tarik menarik ya. Dan ini dia penampakan tali atau benang yang digosok-gosokkan kepada pingpong. Jadi hasilnya adalah tarik menarik ya, sama seperti halnya dengan kain wol. Oke, jadi ini adalah hasil dari pengamatan pada muatan listrik. Bisa dilihat ya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan arus listrik. Oke, yang pertama-tama di sini ada kita bahan dan alat ya, ada saklar, ada bohlam atau bola lampu, ada kedudukan untuk baterai, ada baterai 3 buah, dan ada kabel hitam dan merah ya. Oke, di sini kita akan lakukan percobaan pada 1 baterai atau menggunakan 1 baterai. Nah, di sini kita coba dan ternyata ketika menggunakan 1 baterai lampu tidak dapat menyala. Lanjut, kita menggunakan 2 baterai, yang mana 2 baterainya disatukan, lalu kabelnya ditempelkan pada baterai tersebut. Jadi ketika menggunakan 2 baterai, lampu dapat menyala walaupun tidak terlalu terang, dan ini kelihatan redup-redup ya. Lanjut, kita akan menggunakan 3 baterai tersebut, yang mana ketiga baterai tersebut kita satukan dan kabel merahnya kita tempelkan pada baterai tersebut, dan hasilnya adalah lampu sangat menyala terang. Oke, di sini kita akan melakukan percobaan arus listrik terhadap jenis bahan, yang mana bahan yang kita gunakan adalah sendok makan, kayu, penghapus, pensil, kawat, besi, air keran, air garam, kertas, dan tembaga. Dan di sini kita menggunakan 10 bahan ya. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan coba pada bahan sendok. Di sini kita tempelkan sendok pada baterai tersebut. Jadi hasilnya adalah lampu menyala walaupun redup ya. Dan ini menghasilkan atau bersifat konduktor. Selanjutnya kita coba pada kawat. Di sini kawat kita tempelkan pada baterai tersebut. Lalu kita lihat apakah menyala atau tidak, dan hasilnya menyala. Dan ini bersifat konduktor ya, bahwasanya kawat menyala karena bersifat konduktor. Selanjutnya kita coba pada tembaga.
yang mana tembaga kita tempelkan lagi seperti yang kita coba yang tadi kepada baterai, dan hasilnya lampu menyala dan ini bersifat konduktor juga ya. Lanjut kita coba pada bahan pensil. Di sini pensil kita tempelkan pada baterai tersebut dan hasilnya lampu tidak menyala. Di sini lampu redup dan tidak menyala sama sekali dan bersifat tidak konduktor. Selanjutnya kita coba pada kayu. Di sini kita punya kayu satu, kita tempelkan pada bahan baterai tersebut dan hasilnya lampu tidak menyala juga. Di sini tidak berarti baterai atau berarti di sini kayu tidak bersifat konduktor ya. Dan lanjut kita menggunakan penghapus karet, kita tempelkan pada baterai, lalu kita lihat lampu menyala atau tidak, dan lampu tidak menyala di sini ya. Berarti penghapus tidak bersifat konduktor di sini ya, tidak bisa menghasilkan arus. Selanjutnya kita menggunakan kertas. Jadi kertas kita tempel pada baterai dan kita lihat lampu menyala atau tidak, dan hasilnya lampu tidak menyala ya. Berarti di sini kertas tidak bersifat konduktor dan tidak bisa menghasilkan arus listrik. Lanjut kita menggunakan air garam. Di sini kabel kita taruh pada air garam dan hasilnya di sini lampu menyala. Berarti kesimpulannya air garam bersifat konduktor dan dapat bisa menghasilkan arus listrik. Selanjutnya kita menggunakan air keran atau air biasa. Di sini kabel kita tempelkan, kita masukkan ke air dan menggunakan baterai juga, dan hasilnya lampu tidak menyala. Berarti di sini air biasa atau air keran tidak menghasilkan, tidak bersifat konduktor ya. Dan ini adalah hasil kesimpulan dari tes arus pada jenis bahan. Oke, terima kasih guys.